Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan psikomotorik masa remaja pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Yeni. Sebelum masuk dalam pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Lufituriza dengan NIM 2410221021. Yang pertama, ada ciri-ciri umum perkembangan remaja, yaitu yang pertama perubahan fisik, emosi, dan sosial. Remaja mengalami pertumbuhan tubuh yang cepat, emosinya lebih sensitif dan mudah berubah, serta mulai memperluas hubungan sosial di luar keluarga. Yang kedua, mencari identitas diri. Pada masa ini, remaja mulai mempertanyakan siapa diri mereka, apa yang mereka inginkan, serta mencoba berbagai gaya atau peran untuk menemukan jati diri. Yang ketiga, membutuhkan arahan dan bimbingan. Karena banyak perubahan terjadi sekaligus, remaja membutuhkan pendampingan dari guru dan orang tua untuk membuat keputusan yang tepat dan mengembangkan sikap positif. Masa remaja merupakan fase transisi penting dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Pada tahap ini, individu mulai mengalami perubahan signifikan baik secara fisik maupun psikologis yang menandai proses menuju kematangan. Pada masa remaja, perubahan terjadi sangat cepat dan seringkali menimbulkan kebingungan atau tekanan bagi individu. Menekankan bahwa remaja mengalami perkembangan fisik, kognitif, dan emosional secara bersamaan, sehingga tidak jarang mereka merasakan kecemasan atau ketidakstabilan emosional. Karena kompleksitas perubahan yang terjadi, pemahaman terhadap karakteristik remaja menjadi penting dalam konteks pendidikan. Guru dan pendidik harus memahami dinamika perkembangan ini agar dapat menciptakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Selanjutnya, implikasi pendidikan. Yang pertama, metode belajar disesuaikan kondisi fisik. Yang kedua, perlu aktivitas praktik kinestetik. 3. Pendidikan kesehatan dan reproduksi. 4. Kegiatan olahraga dan seni untuk psikomotorik. 5. Fasilitas yang mendukung koordinasi motorik. 6. Mengurangi tekanan sosial akibat perubahan fisik. Jadi, metode belajar perlu disesuaikan dengan kondisi fisik remaja karena mereka berada pada fase penuh energi dan perubahan. Pembelajaran yang terlalu pasif bisa membuat mereka cepat bosan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih aktif dan melibatkan gerakan. Aktivitas praktik kinestetik sangat penting karena membantu remaja memahami materi secara lebih mendalam melalui aktivitas langsung. Kegiatan eksperimen, praktik lapangan, atau simulasi memungkinkan mereka menggunakan kemampuan motorik sekaligus meningkatkan pemahaman konsep. Pendidikan kesehatan dan reproduksi harus diberikan untuk membantu remaja memahami perubahan tubuh yang mereka alami. Pengetahuan yang tepat dapat mencegah kesalahpahaman, mengurangi kecemasan, serta membantu mereka merawat diri dengan lebih baik. Kegiatan olahraga dan seni juga menjadi wadah penting untuk pengembangan psikomotorik. Kegiatan ini tidak hanya melatih kekuatan fisik, tetapi juga koordinasi, kreativitas, dan kemampuan mengendalikan gerakan secara harmonis. Fasilitas yang mendukung koordinasi motorik seperti lapangan olahraga, ruang praktik, atau alat peraga perlu tersedia di sekolah. Lingkungan yang menunjang akan membantu remaja mengembangkan kemampuan psikomotorik secara optimal. Mengurangi tekanan sosial akibat perubahan fisik penting dilakukan dengan menciptakan budaya sekolah yang inklusif. Dukungan guru dan teman sebaya akan membantu remaja merasa nyaman dengan perkembangan tubuhnya, sehingga tidak terlalu terpengaruh perbandingan fisik yang dapat menurunkan kepercayaan diri. Selanjutnya, peran guru dan sekolah. Guru sebagai pembimbing, lingkungan sekolah suportif, kerja sama sekolah, dan orang tua. Peran guru dan sekolah sangat penting dalam mendukung perkembangan remaja, terutama ketika mereka mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa memahami dirinya,
mengelola perubahan yang dialami, serta memberikan dukungan ketika remaja menghadapi tantangan belajar maupun sosial. Dalam proses ini, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi figur tempat siswa merasa aman untuk bertanya, berdiskusi, dan mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi di sekolah. Lingkungan sekolah juga harus bersifat suportif, yaitu menyediakan suasana yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh siswa. Sekolah yang suportif mampu memfasilitasi kegiatan yang mendorong perkembangan fisik, sosial, dan emosional remaja melalui berbagai aktivitas seperti olahraga, seni, konseling, hingga perkembangan minat dan bakat. Suasana kelas yang positif serta hubungan antar siswa yang baik akan membuat remaja lebih percaya diri dan termotivasi. Selain itu, kerjasama antara sekolah dan orang tua menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan remaja. Melalui komunikasi yang baik, sekolah dan orang tua dapat saling memberi informasi mengenai kebutuhan dan perkembangan siswa. Kolaborasi ini memastikan bahwa remaja mendapatkan dukungan konsisten baik di rumah maupun di sekolah, sehingga membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat, percaya diri, dan siap menghadapi berbagai tuntunan perkembangan.